Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gado-Gado Pelajar, channel yang saat ini membahas secara khusus terkait dengan program prakerja. Ya, baiklah teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana kita menunggu proses pencairan insentif kita, teman-teman. Jadi untuk memastikan supaya pencairan insentif kita berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Ya, yang pertama itu teman-teman harus memastikan bahwa nomor HP yang teman-teman daftarkan di kartu prakerja atau di akun prakerja teman-teman itu selalu aktif, ya teman-teman. Karena hal ini juga dapat mempengaruhi bahwa nanti kalau nomor HP teman-teman itu tidak aktif dan terdetek, itu bisa jadi proses pencairan teman-teman menjadi gagal, ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk teman-teman yang nomor HP-nya terblokir ataupun hilang? Nah, itu teman-teman solusinya bisa mengaktifkan kembali nomor HP teman-teman, dan atau bisa juga dengan mengunjungi Grafali terdekat, ya, ataupun kantor-kantor provider terdekat teman-teman, ya. Nah, dalam hal ini jadi jika nomor HP teman-teman itu tidak aktif ataupun hilang, jadi jangan buru-buru untuk langsung mengambil keputusan untuk mengganti nomor HP ataupun mengganti rekening e-wallet teman-teman, ya, karena ini akan membutuhkan proses yang lumayan lama dan bisa jadi teman-teman akan dijadwalkan ulang dalam proses pencairan insentif teman-teman. Nah, jadi sebaiknya itu teman-teman usahakan untuk aktifkan kembali nomor HP-nya, ataupun kalau teman-teman mau mengganti rekening atau mengganti nomor HP, silahkan teman-teman hubungi CS Prakerja terlebih dahulu untuk konfirmasi apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya apa yang teman-teman perlu perhatikan dalam menunggu proses pencairan insentif ini? Jadi yang kedua itu teman-teman harus mengisi survei kebekerjaan, ya, dimana survei kebekerjaan ini dia muncul secara tiba-tiba di dashboard prakerja teman-teman, ya, karena hal ini itu dilakukan untuk sebagai bahan evaluasi pelaksana prakerja kepada peserta prakerja, itu bagaimana prospek atau perkembangan teman-teman itu selama mengikuti kartu prakerja ini, ya. Nah, kaitannya dengan survei kebekerjaan ini, jadi nanti teman-teman setelah mengisi survei kebekerjaan itu teman-teman akan mendapatkan insentif sebesar 50.000, ya teman-teman. Dan setelah dianggap selesai mengisi survei kebekerjaan ini, teman-teman akan dibuatkan jadwal untuk pencairan insentif teman-teman yang 50.000 itu khusus untuk survei kebekerjaan. Jadi survei kebekerjaan ini itu akan teman-teman lakukan atau dikirimkan itu selama 3 tahap, ya teman-teman. Nah, jadi dia dihitungnya per tahap itu 50.000, ya teman-teman. Kemudian jadi teman-teman, kaitannya masalah survei kebekerjaan ini tidak ada istilahnya link khusus yang menyediakan supaya teman-teman bisa akses, tetapi dia secara tiba-tiba nanti
muncul di dashboard prakerja teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan cek saja secara berkala ya. Kalau memang teman-teman sudah merasa selesai melakukan pelatihan dan jadwal insentifnya sudah keluar, ya teman-teman cek saja ya secara berkala, bahwa nanti akan ada muncul tiba-tiba diminta untuk mengisi survei keberkerjaan teman-teman ya. Dan survei ini kalau teman-teman lewati itu bisa jadi itu akan hangus ya teman-teman, dan insentif 50.000 teman-teman untuk survei keberkerjaan ini gagal teman-teman dapat ya. Kemudian itu selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah misalkan teman-teman masih punya saldo ya, saldo untuk beli pelatihan, sisa saldo untuk beli pelatihan itu. Jadi apakah perlu teman-teman untuk ambil pelatihan kedua, ataupun sisa saldonya bisa dicairkan atau tidak ya teman-teman ya. Nah, jadi kaitannya masalah sisa saldo yang diberikan sebesar 1 juta itu, sebaiknya kalau teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan pertama dan mendapatkan penjadwalan untuk pencairan insentif, sebaiknya teman-teman beli saja untuk pelatihan keduanya ya teman-teman. Ya, jadi itu yang saya rekomendasikan terkait masalah pelatihan kedua dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya, apakah sisa saldo ini bisa dicairkan? Jadi saldo itu tidak bisa dicairkan teman-teman ya, melainkan hanya digunakan untuk membeli pelatihan saja. Nah, kemudian kalau kita tidak beli pelatihan kedua ataupun ketiga, itu apakah akan berpengaruh pada proses pencairan insentif tahap kedua, ketiga dan seterusnya? Jadi itu tidak ada pengaruhnya teman-teman ya. Yang terpenting adalah teman-teman bisa menyelesaikan pelatihan pertama ya, maka dia akan langsung muncul penjadwalan insentif teman-teman selama 4 bulan ya teman-teman. Nah, jadi kalau saran saya, kalau memang teman-teman merasa sudah cukup mengikuti pelatihan, ya tidak masalah teman-teman, biarkan sisa saldonya. Nah, kemudian kalau saran saya sih lebih baik teman-teman silahkan beli saja pelatihan, habiskan sisa saldonya supaya dia ada manfaatnya lah teman-teman ya. Silahkan beli pelatihan yang bagus dan nanti teman-teman akan dapat sertifikat, dan itu bisa digunakan untuk teman-teman bisa cari kerja ataupun kebutuhan lainnya ya teman-teman. Nah, masalah sisa saldo ini juga kalau teman-teman biarkan itu akan diambil nanti ke kas pelaksana kartu prakerja ya teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak menggunakannya, jadi nanti akan diambil biasanya ya ketika sudah tutup buku, misalnya di tahap periode tahap pertama kartu prakerja ini ya. Nah, kemudian apa saja yang selanjutnya teman-teman lakukan atau perhatikan itu ketika sedang menunggu proses penjadwalan pencairan insentif teman-teman. Selanjutnya itu adalah teman-teman harus memastikan bahwa identitas teman-teman itu tidak sama atau tidak berbeda dengan identitas teman-teman yang di rekening ataupun di kartu prakerja teman-teman. Nah, kalau sudah itu teman-teman lakukan dan dipastikan sudah sama, maka teman-teman tinggal menunggu saja insentif teman-teman dicairkan. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.